kemarin aku sudah cerita tentang Toto ya. Jadi dia yang mengenalkan aku pada pendakian. Segera setelah aku mengenal mendaki, rasa antusias itu besar sekali. Maka aku mendaki Gunung Ungaran sendirian, karena aku tidak bisa menemukan teman yang bersedia untuk mendaki bareng. Iya, waktu itu susah sekali, bukan hanya dalam mencari rute. Kalau sekarang ini kan orang tinggal lihat di internet, ketik nama gunungnya, nanti akan keluar alternatif jalur dan base camp yang memungkinkan untuk mendaki gunung itu. Kalau dulu tidak. Kalau dulu kalau kita mau mendaki berarti kita harus membeli peta. Dan kemudian kita cari di situ kota dan desa tertinggi di lereng dari gunung itu. Baru nanti kita menuju ke sana, tentang rute kita akan tanya-tanya sama penduduk, ada nggak yang pernah mendaki gunung itu. Kalau belum ya berarti kita buka rute sendiri. Pendakianku yang pertama ke Ungaran itu pun nyaris gagalnya karena kepala dusun yang berada di lereng Gunung Ungaran itu namanya Dusun Gunung Sari Medini. Itu bersikeras bahwa belum pernah ada pendaki, yang ada adalah tentara, dan tentara-tentara ini datang secara rombongan besar ya, karena mereka latihan, dan mereka hanya datang setahun sekali, sehingga kemungkinan jalan itu nggak bisa ditemukan. Jadi beliau ini khawatir kalau aku tersesat, apalagi aku sendirian. Sedangkan kalau kita tolong penduduk untuk ngantar, penduduk juga belum ada yang sampai ke puncak, kata beliau begitu. Namun dengan pendekatan yang tanpa putus asa, dengan cara yang halus, akhirnya beliau setuju. Itu pun setelah saya berjanji kalau kira-kira tidak menemukan jalan, aku akan pulang. Ya, pendakian ke Ungaran itu perlu aku ceritakan karena dua hal ya. Yang pertama itu adalah pertama kali aku terpaksa mengenal menerabas hutan. Yang kedua itu juga pertama kali aku bisa dibilang dalam tanda kutip masuk ke dunia gaib, atau masuk ke desa bunian, atau apapun lah istilahnya. Soal itu kayaknya udah dibuat konten, jadi aku nggak perlu mengulang lagi. Betapapun pendakian solo di Ungaran ini cukup signifikan dan cukup besar perannya ketika setahun kemudian pada tahun berikutnya aku mendaki Gunung Slamet. Jadi sejak pulang dari Ungaran itu aku meneruskan mendaki
kalau tidak bersama Totok CS, maka aku akan mendaki sendiri. Dalam kondisi saya antusias mendaki, haus mendaki gunung, dan di waktu yang sama Totok CS ini cukup jarang mendakinya karena terkendala biaya. Ketemulah aku sama si Iqbal. Jadi Iqbal ini sebenarnya teman sejurusan, satu kelas, bahkan kami ini sering belajar bersama. Tetapi saya tidak tahu bahwa Iqbal ini suka mendaki juga. Barulah setelah beberapa kali dia tahu aku ini sering mendaki, dia bilang, "Loh, kamu juga suka mendaki toh, Ji?" Waktu itu dia kalau memanggil aku Uji, bukan Alek. Nama Alek itu yang mencetuskan itu kelompoknya Totok itu, jadi aku dibaptis dengan nama Alek ya. Alek itu bukan nama asli. Alek itu singkatan dari Olotur Elek. Dalam bahasa Jawa berarti Olo itu jelek, elek juga jelek. Jadi ini double jelek. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena di gunung saya sering bikin juk-juk yang orang Jawa bilang saru atau apa ya, berbau agak porno lah. Kemudian kebiasaan aku juga kalau bicara banyak umpatannya, itu yang kemudian membuat nama gunungku maksudnya itu dikasih Alek itu. Nah, kenapa aku suka cerita-cerita demikian? Karena seringkali aku melihat anggota rombongan mendaki itu capek. Nah, mereka perlu dengar juk-juk. Nah, juk yang paling gampang diterima remaja itu antara lain yang bau-bau porno seperti itu. Ya, kembali ke tadi aku ketemu sama Iqbal setelah aku tahu bahwa dia mendaki sejak SMA, dan di sisi lain dia instruktur pramuka juga, dia banyak melatih pramuka. Aku jadi tertarik untuk mendaki dengan dia. Lalu kami bikin satu pendakian, kalau nggak salah pendakian pertama bersama Iqbal itu di Merbabu. Nah, di situ ada Bayu yang kemarin kita sudah ketemu itu, kemudian ada cewek-cewek itu yang semuanya baru pertama kali mendaki, ada Gagah juga. Gagah itu pertama kali mendaki juga. Merbabu ini menjadi poin, menjadi momen dimana aku menemukan ada sedikit perbedaan gaya kepemimpinan antara aku sama si Iqbal. Jadi waktu ke Merbabu itu leadernya dua, karena dipandang yang paling berpengalaman memang Iqbal dan aku ya. Iqbal itu karena dia dipandang lebih senior, mengawali mendakinya karena dari SMA. Aku karena lebih banyak ya, sudah lebih banyak mendaki. Nah, pada saat itu karena ada anggota cewek yang sakit di pos pemancar itu sudah
berada di kawasan Puncak Merbabu. Si cewek ini sudah nggak bisa melanjutkan perjalanan. Lalu Iqbal memutuskan, oke, kalau begitu kita semua turun. Nah, pada saat itu sebenarnya saya protes. Wah, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ini beda sama yang diajarkan Toto. Kalau yang diajarkan Toto itu mendaki itu ya harus sampai puncak. Logikanya kalau ada yang tidak kuat maka dia harus ditinggal, kemudian nanti diampiri, begitu ya. Tapi kalau sekarang ini tentu saja sudah beda ya, dan saya sarankan teman-teman tidak melakukan hal yang sama karena ini akan besar sekali resikonya. Nah, Iqbal itu selain seperti yang saya ceritakan tadi ya, berarti dia punya kepemimpinan yang lebih sosial, sifatnya lebih ke komunitas. Jadi yang penting bagaimana ini komunitas bisa selamat, bagaimana kelompok ini bisa selamat. Kalau aku kan lebih ke siapa yang kuat maka dia bisa berjalan, yang lemah harus mau ditinggalkan, begitu. Nah, selain itu dia juga bijak. Jadi dia punya jawaban supaya aku nggak bisa memaksakan kehendak. Jadi jawabannya begini, ya sudah toh, kalau Puji mau mendaki sendiri ya monggo, yang lain turun. Nah, saat itu untuk mendaki sendiri Merbabu, terus terang saya belum punya nyali, apalagi dari puncak Pemancar itu kan masih jauh, kelihatan bahwa puncaknya itu masih jauh. Tetapi rasa kecewa, rasa menyesal kenapa tidak sampai puncak itu membekasnya cukup lama. Ini yang kemudian membuat aku lebih selektif dalam memilih teman. Teman pendakian maksudnya ya. Jadi kalau nggak sehat bener, nggak kuat bener, mending nggak usah aja ya. Iqbal selain itu di kampus kami juga sering berdebat, apalagi kalau dalam diskusi belajar itu. Karena apa? Karena Iqbal ini juga pintar, jadi dia juga menerima beasiswa sama dengan aku. Indeks prestasinya cukup tinggi juga. Jadi Iqbal ini sahabat yang juga sekaligus menjadi lawan diskusi, kadang-kadang menjadi orang yang berseberangan secara pendapat, tetapi selalu saja endingnya kami jalan bareng. Orang tua Iqbal itu punya kios kelontong, dan Iqbal sering mengajak aku di sela-sela kuliah, ayo ikut aku, ngapain, jaga kios. Nah, aku kan suka pengalaman-pengalaman baru seperti itu, jadi ya aku sering nemeni dia jaga kios. Aku juga kadang-kadang tidur di rumahnya, makan di rumahnya. Alhasil pada saat itu saya cukup dekatlah dengan keluarga Iqbal. Meskipun demikian kita sering saling meledek ya, ledekan yang sering aku ungkapkan ke Iqbal itu si jago mogok. Kenapa aku bilang dia si jago mogok? Karena dia waktu itu punya sepeda motor, kalau nggak salah Yamaha C70, warnanya merah, tapi sering mogok. Nah, kalau aku pas dibonceng mogok, terutama kalau ditanjakan kan disuruh dorong kan, itu biasanya aku dorong sambil ku tendangi itu sepeda motornya sambil mengumpat-umpat. Ini dasar si jago mogok. Ya, akhirnya kami tertawa bersama.
uh, banyak hal yang bisa melukiskan kedekatan kami. Misalnya begini, selain mendaki gunung, saya aktif juga di teater. Iqbal itu orang yang tidak suka teater, jadi dia bilang aku nggak bisa menikmati teater dan saya nggak suka. Tetapi dia kadang-kadang menunggu aku latihan, kemudian pada sebuah pementasan itu dia menonton dan aku tanya, otomatis karena dia dekat kan, aku tanya bagaimana pendapatmu tentang permainanku. Dia bilang, aku kok nggak melihat peran yang kamu mainkan tuh, aku masih melihat kamu yang ada di situ. Kalau orang yang menggeluti teater dikritik seperti itu, pasti tahu bahwa itu kritikan paling tajam yang bisa diterima. Artinya saya gagal memerankan, karena apa yang di panggung tadi itu aku, belum peranku gitu. Jadi dibalik kata-kata Iqbal, aku nggak suka, aku nggak mudeng, nggak ngerti sama teater. Sesungguhnya dia belajar. Jadi Iqbal ini orang yang sangat suka membaca. Barangkali karena itu dia punya kacamata itu minus tebal sekali, sehingga kalau mau goda dia, copot aja kacamatanya, dia sudah susah melihat. Nah, suatu ketika kami berboncengan pakai si jago mogoknya itu, karena dia mau membelikan ayahnya obat ke apotek kalau nggak salah. Nah, waktu dia mau membelokkan sepeda motornya itu, kacamatanya jatuh. Nah, begitu kacamatanya jatuh, dia nggak bisa melihat, ditabraklah kami dari belakang oleh sepeda motor. Ini untuk menggambarkan bagaimana penglihatannya ya. Karena apa? Karena ini juga akan sangat berhubungan dengan peristiwa di Slamet. Kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Salah satu adalah karena kacamata. Iqbal ini juga seorang yang sangat toleran. Kami beda agama, jadi saya sejak lahir itu seorang pemeluk agama Kristen Protestan, karena keluarga saya memang beragama itu. Iqbal beragama Islam, tapi kami sering saling mengingatkan. Jadi kalau pas belajar misalnya, Iqbal masih sangat suntuk kalau dia lupa atau agak menunda sholat. Biasanya saya bilang, "Mbok sudah toh sholat sih." Dia sholat. Nanti kalau hari Minggu juga sama, dia akan tanya kalau pas kita belajar hari Minggu, "Kamu tadi sudah ke gereja belum?" Gitu. Yang paling berkesan kalau soal toleransi itu biasanya waktu Idul Adha, karena Iqbal ini aktif di banyak tempat, banyak organisasi. Jadi di kampus aktif, di kampung juga aktif. Maka biasanya kalau Idul Adha itu dia minta bantuan saya. "Ayo bantu aku ini menyembelih itu, bagi-bagi daging itu." Kemudian kalau hari Natal kadang-kadang dia juga karena aku nggak punya motor dan tidak bisa naik motor, dia menawarkan, karena gereja tempat aku merayakan Natal itu cukup jauh, maka dia nawarkan, "Apa tak anter?" Itu gambaran toleransi di antara kami. Ya, tadi sudah aku ceritakan bagaimana akhirnya Iqbal bergabung menjadi satu komunitas mendaki sama aku. Nah,
Seperti yang sudah pernah dibuat konten, kalau nggak salah judulnya Gagah di Mataku ya, kalau nggak salah itu. Jadi aku mengenal Gagah itu karena dia sering latihan Mahapala. Mahapala itu klub resmi pecinta alamnya IKIP Semarang pada waktu itu. Tetapi karena berbagai keterbatasan situasi dan kondisi pada saat itu, maka acara rutin Mahapala pada saat itu adalah mendaki pohon jati memakai dadung. Dadung itu tali kapal yang besar itu. Karena tempat latihan teater kami itu melewati tempat latihannya Mahapala, maka biasalah antar mahasiswa itu kan saling ledek ya. Saya sering meledek mereka. Kalian itu mau apa? Kalian itu mau jadi pendaki apa mau jadi monyet? Karena kalau pendaki kan yang didaki gunung bukan pohon. Gitulah. Nah, karena si Gagah ini merasa apa ya? Merasa mungkin karena terganggu. Yang kedua juga karena dia sebenarnya sudah nggak sabar. Karena apa? Karena dia sudah ikut Mahapala itu setahun, tapi belum pernah mendaki. Sementara teman-temannya, termasuk teman sekelasnya yang namanya Bayu itu sudah mendaki bareng aku gitu. Jadi ada rasa apa ya? Nggak puas. Akhirnya dia keluar dari Mahapala itu, datang ke kos-kosanku dan menyatakan pengen ikut mendaki. Nah, setelah aku kasih pengarahan tentang apa saja yang harus disiapkan peralatannya, kemudian aku minta dia latihan dengan cara lari secara rutin, maka jadilah dia mendaki bareng itu. Yang pertama ya yang tadi saya sampaikan tadi ke Merbabu itu. Ya, kedekatan saya dengan Gagah tentu tidak sebanding dengan kedekatan sama Iqbal. Sebab Iqbal ini kan teman sekelas, teman belajar, teman diskusi, kadang-kadang juga jadi lawan debat kalau di kampus. Dalam keseharian juga aku sering tidur di rumahnya, dia juga kadang berlama-lama di kos-kosanku gitu ya. Biasanya kalau mengerjakan makalah gitu ya. Kalau Gagah karena beda jurusan, dia dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, maka kedekatan itu tidak sebanding. Tetapi saya belum pernah mendaki berdua sama Iqbal. Sedangkan kalau sama Gagah, saya pernah mendaki berdua. Nah, mendaki berdua ini akibatnya akan membuat orang lebih saling mengenal. Kenapa ya? Aku kok nggak pernah mendaki bareng Iqbal sendiri ya? Mungkin karena sama-sama dominan mungkin. Kalau dalam kelompok itu kami jadi sama-sama dominan. Tapi beda karakter. Kalau aku ya katakanlah uraan, aku itu uraan, Iqbal ini santun. Sebenarnya ketika pada akhirnya aku sudah selesai mendaki gunung-gunung yang cukup tinggi di Jawa Tengah, hanya tinggal selamat. Bukan Iqbal atau Gagah yang pertama ku tawari. Jadi yang pertama ku tawari itu justru Mas Aslam. Kenapa? Karena Mas Aslam ini selain dia seniorku di teater dan kami cukup dekat, artinya chemistry-nya akan cukup kuat ya, karena mendaki
bareng itu butuh itu. Dia juga ikut Mahapala, jadi dia sering ikut latihan Mahapala itu, entah dia anggota aktif atau tidak, tapi rasanya dia lebih aktif di teater. Nah, tapi karena suatu sebab Mas Aslam ini nggak bisa gabung. Lalu saya tawarkan juga pada Toto. Nah, kendalanya seperti yang aku perkirakan. Toto CS ini keberatan untuk soal dananya. Karena apa? Karena Slamet itu cukup jauh dari Semarang, jadi biayanya akan cukup besar. Sementara ada perbedaan antara komunitasnya Toto dengan komunitas aku dan Iqbal. Jadi kalau komunitas aku dan Iqbal ini mendaki ya naik bis, atau kalau perlu, kalau uangnya cukup maksudnya, charter kalau perlu. Tapi kalau Toto ini lebih mengandalkan menjadi backpacker. Nah, kalau backpacker, anak-anak seperti Iqbal ini malas. Karena apa? Karena alasannya adalah nanti energi habis hanya untuk di jalan saja, melobi truk, melobi apa, kalau bukaan itu, kalau tak terbuka itu supaya bisa ini kan habis waktu. Iqbal itu orang yang begini, kalau mendaki itu harus rundownnya itu harus jelas. Jadi sampai di sana di kota X jam sekian, dari kota X ke desa tertinggi itu naik apa, sampai sana jam sekian, berjalan kaki sampai ke ini apa, perbatasan hutan nanti sekian jam gitu. Jadi dibikin rundown. Kalau Totok kan enggak, kalau Totok CS ini mengalir, karena segalanya akan tergantung dari lobby kita sama orang-orang. Ya, ada banyak orang lain yang juga aku tawari, karena setelah Mas Aslam nggak bisa, maka yang aku pikirkan, karena ini gunung yang paling tinggi di Jawa Tengah, menurut pemikiranku idealnya ini cukup banyak orang. Tetapi kan aku nggak bisa tawari cewek-cewek yang fisiknya meragukan. Jadi cewek itu yang aku tawari, aku ingat yang namanya Hendriani. Karena apa? Karena dia fisiknya sangat kuat. Bahkan aku sering menyebutnya nggak punya udel, nggak punya pusar, karena dia nggak pernah capek. Untuk ukuran cewek, dia staminanya luar biasa. Kemudian Bayu itu juga aku tawari, karena apa? Bayu selain sudah beberapa kali juga mendaki bareng, dia temen kos, artinya chemistry-nya dengan aku kan cukup kuat. Cuman waktu itu Bayu ada acara, jadi dia terpaksa juga nggak bisa. Jadi pada akhirnya hanya kami bertiga, hanya aku, Iqbal, dan Gagah pribadi yang bisa berangkat ke Gunung Slamet.